kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia marilah selamat datang kepada ibu-ibu seluruh pertanian sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk membimbing kami masalah jamur akar. Dan mungkin ini kawan-kawan masih ada kesibukan, hanya inilah yang datang pada hari ini. Bapaknya nyegrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salawat dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga hari ini kita bisa berkumpul bersama berizin ku ketua, ku pengurus BUMI yang telah mengkoordinir semua anggota untuk bisa hadir di kesempatan itu. Kalau tidak merubah anggota, tidak merubah keberadaan anggota, tidak merubah dari sisi keberhasilan di sektor pertanian, tentu kinhana kelompok agar Pak. Jadi kita bermaksud mengadakan suatu kelompok tani itu adalah untuk membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kepada kami kemarin Bu Ayu disampaikan bahwa akar. Namun kita tahu bahwa jamur akar itu dia tidak berdiri sendiri. Dia pertama tentu saja terkait dengan pengelolaan lahan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin agar jamur akar itu tidak sampai hadir di kebun kopi kita. Maka di budidaya kopi Arabica ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya mungkin menyampaikannya dalam bentuk yang sedikit sederhana saja. Jadi kalau kita ingin mengendalikan jamur akar kopi, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Ke ruangan pakai laptop dan sebagainya, gitu Pak. Jadi karena kita berada di lapangan, kita pakai peta singkat. Nah, yang pertama lahan. Lahan ini yang harus kita perhatikan adalah kesesuaian, Pak ya. Pertama ketinggian tempat, bahwa ketinggian tempat itu yang paling ideal itu 1.200 sampai 1.000, dan di bawah 1.200 bisa 800, 1.200 itu ideal. Kalau kita sampai 1.500 juga ideal, dia masih bisa. Tapi dia naungannya itu harus lebih kencang kita buat, Pak. Untuk apa? Membentuk suasana di kebun kopi itu jangan terlalu panas. Karena kopi ini asal mula ditemukannya itu di pinggiran hutan, sehingga kita berupaya untuk mendapatkan kondisi yang sesuai di mana tanaman kopi itu pertama sekali didapatkan. Jadi di wilayah yang ketinggiannya di atas 1.200, maka kita harus juga memperhatikan naungannya. Di bawah 1.000, yang 800 masih bisa. Maksud saya tadi terbalik ya, 800 itu naungannya harus lebih. Jadi kita usahakan teduh. Cahaya matahari tetap masuk, tapi dia suasananya teduh. Nah, kenapa kemudian dipilih lamtoro? Itu lamtoro ini daunnya kecil-kecil pertama, Pak. Jadi cahaya matahari masih tetap bisa masuk, kemudian dia bisa menahan terpaan air hujan langsung. Itu yang dimaksud. Di samping juga lamtoro ini juga sebagai penghasil sumber N, Pak. Ya, jadi daun-daunnya itu kalau kita belajar di Dieng di Jogja itu dulu gunung-gunung yang berbatuan ini ditanami dengan lamtoro. Masa-masa tahun 90-an itu ada istilah nama lamtoro gunung. Itu daunnya luar biasa lebat. Jadi itu yang diharapkan itu guguran daun-daunnya itulah yang kemudian bisa menyuburkan lahan di sekitarnya. Dan mereka berhasil. Jadi waktu awalnya itu orang pesimis, Pak, tapi mereka berhasil menyuburkan lahan di pegunungan Dieng itu yang memang tandus. Nah, itu faktor lahan yang pertama. Yang kemudian dari sektor lahan ini ada juga kesesuaian lahan, kemudian yang kita atur itu jarak tanam. Jarak tanam ini menyesuaikan dengan jenis kopi yang kita tanam. Ada yang tanam 2 kali 2 meter, begitu Pak kan. Jadi jarak tanam ini penting. Kalau kita tanam itu dari jarak 2 kali 2 meter, dia berbanjar rapi, itu aliran udaranya juga akan sempurna. Nah, aliran udara yang sempurna itu baik untuk proses penyerbukan buah kopi itu sendiri. Di samping juga cahaya matahari masuk dengan sempurna, juga itu akan mudah Pak ya pengendalian. Jadi tidak ada istilah kalau ini kita lihat ini karena kebun sudah dibeli dari pihak lain, kemudian ini memang sudah barisannya pun sudah tidak jelas. Jadi kalau kita SOP-nya itu barisannya jelas,
kalau kita misalnya nanti mungkin di kemudian hari kita bisa ada yang mau buka kebun baru, kita buat dengan sistem jarak tanam ini segitiga sama sisi. Populasinya itu bisa lebih banyak. Jarak tanamnya tetap 2x2 tapi populasinya lebih banyak dengan sistem segitiga sama sisi. Itu bisa kita atur. Apa keuntungan sistem segitiga sama sisi ini? Di samping yang pertama tadi populasinya dia bisa lebih banyak, itu arisipe kita panang lurus barisan ape. Kita ambil bujur miring begini dia lurus. Kita ambil saya menghadap ke sana lurus. Kita ambil garis begini dia tetap posisinya barisannya itu lurus. Itu keuntungan sistem segitiga sama sisi. Itu yang berusaha sekarang kita upayakan dikembangkan, Pak. Jadi kalau misalnya kita ingin membuka kebun baru, tidak ada salahnya kita mencoba sistem yang itu ya. Jadi kemudian yang keempatnya itu ada pengajiran. Jadi kita sebelum tanam itu pancang gitu Pak kan. Kita sedemikian rupa yang rapi, kita buat yang rapi, baru kemudian kita coba buat pohon pelindung. Pohon pelindung ini kalau sementara boleh yang model kaliandra, kayu air. Boleh. Jadi tidak indah Pak, dipandang dari sisi manapun dia tetap indah. Kita kalau ke kebun itu Pak, kalau melihat tanaman kita indah itu kita biasanya menghilangkan stres, menghilangkan lupa itu ya budidaya dulu. Benih Pak, benih itu penting karena ini menentukan hasil Pak ya. Kalau benihnya tidak sesuai dengan kondisi di mana kita hendak membudidayakan kopi juga kita nanti akan kecewa. Jadi yang kita harapkan sekarang benihnya itu adalah benih yang sudah direkomendasikan. Ada G1, ada G2, sekarang sudah dirilis G3. Nah, nanti mungkin lebih jelas, lebih jauh akan dijelaskan lagi tentang bagaimana pengenalan tentang benih. Karena kita hari ini fokusnya di pengendalian jamur akar. Kemudian di benih ini nanti ada dia masuk ke penyemaian begitu Pak kan. Ada nanti kita sistem tanamnya sistem sambungnya ini pun kan ada yang model dia baru berkecambah terus disambung, ada seperti itu. Ada yang model dia sudah tumbuh 3 daun utama kemudian disambung baru dia dipindah ke lapangan. Ada juga yang model seperti itu tergantung dari kesepakatan yang kita Pak selaku pemilik kebun. Nah, yang ketiga di aspek pemeliharaan. Di pemeliharaan ini sebetulnya ini paling banyak nih Pak. Pemupukan saja udah banyak Pak kan. Pemupukan ini ada jenis pupuk yang digunakan, dosis pupuknya, kapan kita menggunakan pupuknya, terus cara aplikasinya seperti apa. Nah, dosis tentu saja berbeda antara tanaman yang umur 1 bulan baru kita tanam sampai umur 1 tahun dengan 1 tahun sampai 2 tahun tentu itu berbeda. 2 tahun ke 3 tahun sudah berproduksi seperti ini juga tentu dia berbeda dosisnya. Dia akan semakin lebih banyak dosisnya. Kemudian yang terpenting dari pemeliharaan ini juga pemangkasan. Di pertemuan awal saya sudah sampaikan bahwa lebih baik tidak memupuk daripada tidak memangkas. Kenapa? Kalau kopi itu tidak dipangkas, dia akan sangat banyak cabang wiwilan itu yang ngeroyok makanan Pak. Keruru salah pingin loh. Tapi bayarnya mangan dari ini. Jadi yang tidak berbuah semua berebut dari kerusi salah pingin. Jadi itulah yang kemudian perlunya pemangkasan. Cabang-cabang yang tidak produktif itu kita buang, kita pangkas, kita pelihara cabang produktif supaya dia berbunga sempurna. Supaya bunganya lebih banyak. Kalau bapak-bapak mungkin rajin buka YouTube, itu kalau di Brazil itu tanaman yang umur-umur 2 tahun itu full. Bunganya itu dari pangkalnya itu sampai ke ujungnya full. Cuman kelemahan mereka apa? Panennya itu sekali panen. Kalau kita panen bisa dalam satu musim seperti ini bisa 10 kali panen, mereka enggak. Panennya pun kalau yang model tinggi pakai menjadi sesuatu keuntungan bagi petani kopi di Indonesia karena apa? Kita produksi stabil seperti sekarang bahkan harga lumayan naik, bahkan ada yang beli di antara harga 18 sampai 20. Nah, itu keuntungan bagi kita dan kami pun melihat begitu harga kopi ini naik banyak yang nyenggol-nyenggol kami, kebun kami begini, kenapa? Sudah merasa bahwa harga kopi itu terus menaik. Jadi nggak mungkin kopi kita tuh turun anjlok sekali, enggak Pak, karena konsumsi kopi pun dari tahun ke tahun terus meningkat gitu Bu Ayu. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan naungan. Jadi naungan ini kalau di perkebunan kopi, saya ingin cerita sedikit keuntungan kita berkebun kopi di sini. Kebun ini adalah milik kita pribadi Pak. Kopi ini milik petani, milik rakyat. Beda kalau yang namanya perkebunan. Perkebunan itu yang milik perusahaan. Kita ini cuma jadi buruh taninya, buruh ngutipnya, buruh mungkin babatkah kita, mungkinkah kita. Ini enggak, kopi milik kita sendiri. Itu keuntungannya. Kenapa kemudian ketika terjadi inflasi besar-besaran pun Aceh Tengah itu tidak terlalu merasakan dampaknya.
karena kebun milik sendiri, panen sendiri untuk sendiri, bukan mengupah kita kepada pemilik kebun kan seperti itu Pak kan. Walaupun lah pada faktanya ada juga tetangga-tetangga kanan kiri kita yang profesinya sebagai buruh tani, tapi biasanya mereka berburu tani juga sambilan kan Pak, punya usaha lain seperti itu, atau kadang-kadang punya kebun kopi sendiri. Kemudian yang keempat adalah pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Termasuk di dalam organisme pengganggu tanaman ini adalah juga nanti kita bahas itu adalah jamur akar. Jadi kalau organisme pengganggu tanaman ini komponennya itu ada 3. Ya, organisme hama itu kan pengganggu, hama pengganggu tanaman. Kalau disebut hama berarti ada makhluknya nampak, serangga misalnya dia nampak, ulat dia itu hama, nampak hamanya. Kalau penyakit ini tidak nampak, ulat pengerek batang. Berapa deh kita kopi sedang banyak ini Pak kan, nyempil kita nyempel kopi. Ini kalau di dalamnya itu kita tusuk atau kita belah itu ada ularnya, ada ulatnya, bukan ular paya, ada ulatnya. Itu hama penggerek batang. Itu kita ini biasa disebut Jupiter. Nah, itu yang mematahkan batang utama seperti ini. Ada juga dia nanti mematahkan rantingnya seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kawan saya cerita di Gunung Singit. Itu kopinya itu banyak dipatahin, tapi yang matahin itu bukan ulat. Ternyata ada semacam seperti kadal, agak lebih besar dari kadal. Dia bukan kok buahnya yang dimakan, Pak, dipatahnya. Rantingnya itu dipatahkan. Itu lebih patah lagi kan Pak. Kalau buahnya sedang banyak, dia patahin. Seolah-olah dia memangkas, tapi memangkas dengan cara dia seperti itu kan, bukan dengan cara yang kita kehendaki. Jadi cabang-cabang produktif yang sedang banyak bunganya tuh dipatahin seperti itu. Itu hamanya anak kecil lagi. Dia menyebutnya jak, jamur akar kopi. Ada jamur akar kopi putih, jamur akar kopi hitam, dan jamur akar kopi yang coklat. Kita bisa mengetahuinya itu kalau kita bongkar kopi. Nah, kalau kita ingin mengantisipasi, misalnya kopi kita ini ada nggak terserang jamur akar kopi, di pangkal leher ini Pak kan, di pangkal leher akarnya ini, kita bisa berikan mulsa atau selasah. Nah, di pangkal lehernya seperti ini, kita berikan sampah-sampah kering. Kemudian 3 minggu kemudian kita buka. Kalau pada saat kita buka di situ ada benang-benang putih atau benang-benang coklat atau benang-benang hitam, berarti akar kopi ini sudah mulai terserang jamur akar kopi tadi. Maka pengendaliannya harus segera dilakukan. Pengendalian yang pertama mungkin dengan membongkar, itu kalau secara radikalnya itu Pak kan. Kalau dia memang sudah menyebar, apalagi kalau sudah ada yang kopi yang mati, misalnya kopi yang ini mati, itu maka memang wajib bongkar Pak. Tanaman di sekitarnya itu, di sekelilingnya itu juga sudah dijamin itu kena akar jamur akar, walaupun dia belum menampakkan gejala yang serius. Gejalanya apa? Daunnya mulai menguning sedikit-sedikit. Nanti akan ada lagi mungkin di pertemuan selanjutnya jamur yang menyerang rantingnya, jamur upas namanya Pak ya. Itu kalau jamur upas di atas. Kalau jamur akar sesuai namanya jamur akar di bawah. Jamur upas nanti dia langsung dia Pak. Ini misalnya dia mati, dahan yang sebelah ini mati. Kuning tiba layu, dia mati. Tapi pohonnya masih sehat. Nah, itu jangan jamur upas. Nah, sekarang kan perlu pengendaliannya ya Pak. Jadi pengendalian yang pertama tadi dari awal tadi, dari pengelolaan kebun kita secara umum. Kebun itu memang harus ditata sesuai SOP, itu harus. Menggunakan benih unggul yang tahan hama itu harus. Naungan itu memang sesuatu yang wajib. Kalau di Brazil memang tidak pakai naungan Pak. Jadi mereka tuh berbajak kopinya. Senang saya juga melihatnya seperti itu, tapi ya itu tadi kita memang harus rajin per 5 tahun ya, mereka ganti tanamannya seperti itu kan. Ya, seperti kata Ibu Ayu, ada plus minusnya dari setiap model orang bertani. Sama saja dengan orang mangkas kopi. Mangkas kopi ini pun ada banyak macamnya. Ada sebagian orang ini Pak, sudah dia hitungnya ini ada 8 ruas, ujungnya ini dia potong. Dengan harapan apa? Tumbuh lagi tunas di sini. Nah, cuman saya pun karena tidak mengkaji lebih dalam apakah buah yang di sini ini Pak kan, buah yang kalau kita potong ini kemudian dia muncul buah kanan kirinya, apakah buahnya sama kualitasnya dengan buah yang di cabang utama? Itu saya kira juga seperti tadi sekilas pandang Ibu Ayu sudah sampaikan bahwa itu memang tidak akan sama ya Pak kan. Itu sama aja. Yang paling nampak kita lihat kalau durian, nangka,
Kalau buah yang di batang utama itu biasanya lebih besar, lebih tebal isi dagingnya dibanding nangka yang buah di cabang kecil. Berbuah juga dia biasanya juga buahnya itu tipis Pak kan, daging buahnya itu tipis. Di samping jamur akar kopi ada karat daun, ada bercak daun, kemudian ada jamur upas. Kalau karat daun ini nampak Pak ya, ini saya lihat tidak. Jadi saya datang tadi saya pasang di belakang Bu Oma itu ada saya taruh kapas kecil itu Pak Talea di pohon jeruk. Ini ya? Ya, di itu kan. Di, Oh, ini. Ya, itu saya taruh petrogenol. Saya hanya ingin memastikan apakah di sini banyak lalat buah atau tidak. Ternyata itu dari tadi saya pasang nggak ada lalat buah di situ. Artinya berarti kebun ini sehat. Lalat buahnya nggak ada. Kalau di kebun kami di Payatumpi, lengket di tangan saya petrogenol itu Pak. Dikejar saya. Jadi kan udah saya cuci tapi masih ada aromanya. Saya gantungkan petrogenol di salah satu pohon. Saya jalan ke tempat lain dikejar saya Pak. Karena masih ada aroma petrogenol. Petrogenol ini menarik lalat buah yang jantan. Jadi dia pengendaliannya apa? Dia nanti istilahnya itu dimandulkan lalat buahnya lalat tadi dimandulkan sehingga dia tidak berkembang biak seperti itu. Itu cukup banyak Pak. Belum sampai sehari aja di bawah itu kan kita taruh air. Itu udah penuh tuh Pak. Itu karena memang kita bisa salah satu tandainya dengan banyaknya buah-buahan yang busuk. Nah, itu berarti ya serangan lalat buahnya cukup tinggi. Boleh kita pasangkan per hektarnya itu cukup 25 saja. Jadi kita pasang dengan jarak 200 meter setiap satu tabung. Iya, satu perangkap. Jadi itu yang terkait dengan jamur akar. Mungkin kita lebih jelasnya langsung lihat ke ini langsung praktek nanti dipandu oleh rekan-rekan saya yang hari ini hadir. Terima kasih juga kawan-kawan sudah hadir. Itu adalah bentuk dukungan Pak ya. Bentuk dukungan kawan-kawan untuk kegiatan pengendalian hama penyakit jamur akar ini, dan itu juga adalah bentuk diskusi dulu. Ya. Ini fokusnya Bang. Oh, kena karet semua. Alhamdulillah lap. Itu jamur akar. Ya. Kalau kita lihat ini kan akarnya kan menjadi warnanya hitam. Hitam. Pak di foto aja. Nah itu nih. Siki jemai. Oh ini hitam. Hitam dia. Videoan Pak Pak Iwan. Nah itu berbeda nih kahunggi. Ini konan. Merit ini kayak Kalau ini. udah serangan berat dia sudah warna hitam dah kan. Oh ini baru ya. Uyat Iya. Berarti akar Di tunggal. pohon ini kan yang menguatkan kan bukan sabut dia akar tunggang. Ya, akar tunggangnya itu yang diserang ya. Tulang kan. Ya. Nah, sabutnya hanya untuk mencari makanan dia. Nah, jadi ini siklusnya udah kita lihat, udah kita foto. Kita bongkar saja. Ini udah Ya, itu pun udah terserang tuh Pak ya. Masai kadang perjanjian ini orang caranya. ini sana. Luar jauh. Luar nih. Kita mati. Syuk. Mobil tadi ke Ada juga yang model Bang, tapi akarnya masih kokoh dia. Nggak perlu kita cabut, potong aja. Tapi nanti akan tumbuh baru baru kita biarkan. Kalau ini kan udah Bang Itu yang dalamnya sekitar 25 cm aja, ada meter lebarnya sekitar 40, petak dia bikin bulat gitu. Biarkan dulu. Kalau nanti mau ditanam Bang, kira-kira kalau udah mulai keluar rumput nanti. Jadi udah mati kan mikrobanya. Nah, kalau tanahnya enggak lah apa kan juga. Jadi setelah dikorek dibiarkan. Kalau ada trichoderma itu ya kita taruh. Oh. ini kayak secara alami. Kira-kira berapa lamanya? Bulan biarkan dulu Pak. Ya. Kalau ini kan musim panas, musim hujan ya. Kalau hujan mungkin dipanjangkan ya. Kalau di musim kemarau bisa 3 minggu udah bisa di 1 bulan. Oh. Baru bisa tanam. Jadi Kalau ini di tanah yang rata dia Bang kan, kalau memang udah terserang, terus kita bikin pagar isolasi supaya dia nggak bisa tembus ke kanan kiri ya. Sedalam 25 meter itu dibikin aja, kemudian dilarutkan trichoderma. Cuman jarang petani mau melakukan itu.
Karena tingkat serangan jamur akar ini kayak abang bilang dari populasi 1.600 cuma 5, 7, 10. Jadi bisa kita bilang bukan serangan gitu. Nah, ibaratnya kalau kita punya anak ayam 10, nah kan biasa tuh masih bayi dia. Trichoderma kan? Trichoderma. Kalau bapak mau pesan yang udah bentuk jadi, biarin. Kalau dia memang akarnya masih kuat, dia kan masih bisa kita pelihara. Kecuali memang itulah, coba kita coba. Oh enggak kuat kali lah. Udah goyang nih. Udah mati dia. Yo lo asas so. Iya. Ini si Korowa baris mana? Biasanya kalau yang baru-baru terserang ini tidak ada makhluk yang ada, mati semua. Nah, ini kan sudah ada biotan, sudah ada semua. Karena ngelemah Pak ya, dalam. Tahun ini berangkat daerah ini.